rubba muballighin aw amin sami'in. Bab sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadangan orang yang menyampaikan lebih paham daripada orang yang mendengar, atau banyak sekali orang yang menyampaikan lebih paham daripada yang mendengarkan. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakr radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qa'ada, telah duduk alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi, atas onta beliau, tunggangan beliau, wa amsaka, dan memegangi insanun orang bi khitamihi au bi zimamihi, dengan pelananya atau dengan tali kekangnya. Keluh, ini yang tali kendali itu, tali kendali kuda, khitam. Suma qala, kemudian beliau bertanya, ayu yaumin hada, ayu yamin iku endi dina to hada, utawi ikilah dina, hari apa ini? Fasakatna, maka kami terdiam, tidak berani menjawab. Hatta donana, sehingga nyono sapa kita, annau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusamihi, beliau akan menamai hari ini, siwasmihi, dengan selain nama hari. Selain nama hari ini. Qala, beliau bertanya lagi, alaysa yauman nakhli, alaysa ana ta ora ana apa ikilah dina, ora ana iku yauman nakhli, dina hari raya kurban Idul Adha. Kulna, jawab sapa kita, bala, enggih ya Rasulullah. Qala, beliau bertanya lagi, fa ayu syahrin hadza, bulan apa ini sekarang ini? Fa ayu syahrin hadza, fa ayu syahrin, mongko ana ta iku endi bulan, hadza utawi ikilah bulan. Fasakatna, mongko meneng sapa kita. Hatta donana, sehingga nyono sapa kita, annau, temen sedaya Nabi iku sayusamihi, bakal jenengi sinten Nabi ing ikilah bulan, bi ghairi ismihi, kelawan sak liyane jenenge bulan iki. Faqala, bertanya lagi sinten Nabi, alaysa bidil hijjah, alaysa ana ta ora ana apa ikilah bulan, ora ana iku bidil hijjati, bulan Dzulhijjah. Kulna, mongko jawab sapa kita, bala, nggih ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa inna dima'akum, temen sune geteh-geteh sira kabeh, wa amwalakum, lan harta bendane sira kabeh, wa aradakum, lan kehormatan sira kabeh, bainakum, ing dalam antarane sira kabeh iku haram. Ahurmati yaumikum hadza, kaya dene harame dina sira kabeh dina iki, fi syahrikum hadza, ing dalem wulane sira kabeh wulan iki, fi baladikum hadza, ing dalem negarane ira kabeh negara iki. Liyo balik, supaya nyampeake sapa asyahidu, wong kang
hadir al-ghaiba ing wong kang ora hadir. Fa inna syahida mongko temen sedene wong kang hadir. Iku asa menawa-menawane ana sapa wong kang hadir. Iku ayu baligo yen to nyampakake sapa syahid. Man ing wong wa kang utawi man. Iku au luwih ngrungu sapa man. Iku au luwih ngrungu lahu maring man minhu daripada siman. Bab sabdanya Rasulullah, banyak sekali orang-orang yang menyampaikan agama itu lebih tawajuh daripada yang mendengar. Ada yang mendengar asal-asalan tapi yang menyampaikan tawajuh. Kayak kamu bayan ceramah. Kalau pas kamu mendengarkan kamu tolak-tolak. Giliran kamu yang ceramah, kamu sungguh-sungguh. Padahal pembahasannya sama saja. Ceritanya di sini dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah itu duduk di atas onta beliau, nggak turun. Ini pas bulan haji ceritanya, pas naik haji. Maka tali kekangnya itu dipegangi sama sahabat-sahabat. Beliau bertanya, ini hari apa ini? Ayo, hari apa ini? Maka kami semuanya diam. Sampai kami menyangka kira-kira apa yang mau disampaikan Nabi. Jangan-jangan nama harinya mau dirubah ini. Kami diam. Maka beliau melanjutkan, bukankah ini hari raya korban? Kami menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, ini bulan apa ini sekarang ini? Kami pun diam lagi. Sampai kami juga menyangka bahwa nama bulannya akan dirubah oleh beliau. Beliau mengatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya ya Rasulullah, bala. Kemudian beliau bersabda, maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian sendiri itu haram, perkara yang terjaga, nggak boleh diusik. Sebagaimana kehormatan hari ini, di hari ini, bulan ini, sebagaimana bulan ini juga terhormat. Maksudnya bulan Dzulhijjah itu nggak boleh ada perang. Hari raya besar nggak boleh ada perang, dihormati memang. Sebagaimana kehormatan negeri Mekah ini, ya, Madinah ini, negeri haram, terhormat. Nggak boleh orang perang di situ, rusak tanaman di situ, bunuh hewan di situ juga nggak boleh. Ya, kalau bunuh hewan-hewan di sana itu kena denda. Bawa pulang tanah Mekah aja nggak boleh. Kamu naik haji terus iseng-iseng bawa tanah dibawa pulang gitu, oleh-oleh untuk orang di rumah nggak boleh. Batu-batu kamu bawa, kamu masukkan ke tas kresek, bawa pulang nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Bunuh semut nggak boleh. Itu hewan-hewan berbisa mana, kalah cengking apa gitu. Intinya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian tuh terhormat semuanya. Nggak boleh saling mendolimi satu sama lain, mencuri atau merusak kehormatan orang lain, menghina orang lain. Sebagaimana hari raya besar dihormati.
bulan Dzulhijjah dihormati, Masjidil Haram, ya, baik Haram Madinah ataupun Haram Mekah dihormati. Kemudian beliau berpesan liyubalik syahid al-ghaib. Sekarang yang hadir-hadir di sini sampaikan kepada yang enggak hadir tuh. Yang dengar nyampaikan kepada yang enggak dengar. Karena sesungguhnya terkadang orang yang menyampaikan itu lebih awajuh, lebih memahami dibandingkan orang yang mendengarkan. Ini beliau itu sebenarnya mau menyampaikan kata-kata yang terakhir itu, tetapi di sini macam ada drama dulu. Hari apa ini? Nanya dulu. Dapat diam juga, Rasulullah tiba-tiba nanya. Kan sudah sama-sama tahu hari raya besar ini. Hari Idul Adha kok nanya ya? Kenapa? Beliau bertanya karena gak ada yang jawab. Beliau bilang sendiri, bukankah ini hari raya korban? Iya ya Rasulullah. Kalau hari raya korban berarti udah jelas Dzulhijjah. Dia masih nanya lagi, bulan apa ini? Kadang-kadang kalau ada teka-teki pertanyaan begitu tuh mau dirubah ini. Suka-suka Rasulullah nama itu. Mau dikasih nama bulan, nama hari apa, nama orang mau dirubah, nama tempat mau dirubah, suka-suka Rasulullah. Dunia ini kan diciptakan oleh Allah untuk Rasulullah. Iya kan? Suka-suka beliau pokoknya. Apa yang beliau sampaikan akan jadi hukum, akan jadi ketetapan. Ini ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Itu siapa yang jadi patokan siapa? Rasulullah. Angkat tangan itu sunnah, ya kan, ini kan umpamanya. Soft lurus itu sunnah, bersiwak itu sunnah. Dari mana sumbernya? Rasulullah. Sholat toleh nggak boleh, ya kan? Sholat di waktu istiwa haram. Sholat sunnah habis subuh sama habis asar haram. Siapa yang larang? Rasulullah juga. Rukun haji sekian. Kemudian wajibnya haji begini-begini. Siapa yang letakkan? Rasul. Suka-suka Rasulullah pokoknya itu. Kalau Rasulullah mau dirubah ya rubah aja. Dulu itu kalau makan makanan yang dimasak pakai api, wudunya batal dulu itu awal-awal. Jadi semua makanan yang disentuh api itu kalau kita makan membatalkan wudu. Kan repot itu. Berarti daging panggang, ya kan, sayur-sayur yang dimasak pakai api batalkan wudu. Yang suka gorengan kan repot itu, ya. Suka tempe, suka bakwan, terus akhirnya dihapus, nggak batal. Sekarang nggak batal, gitu. Siapa yang bikin? Rasulullah, suka-suka beliau, gitu loh. Dulu setiap mau sholat beliau wudu. Suatu ketika, seingat saya sholat isya begitu, atau asar tuh. Beliau tuh nggak wudu lagi, bawanya maghrib wudu, terus isya tuh nggak wudu. Sahabat tanya, ya Rasulullah kok nggak wudu? Yang tadi belum batal. Bahasanya gitu. Oh, berarti boleh ya satu wudu untuk 2 sholat. Atau 3 sholat atau 4 sholat, selama belum batal berarti boleh. Dulu dikiranya itu 1 wudu 1 sholat, gitu kan. Kan dikiranya wudu tuh kayak tiket, kayak karcis begitu. 1 tiket berapa orang? 1 orang. Maksud 1 tiket buat 2 orang. 1 karcis ya 1 orang.
Dulu satu wudu, satu sholat. Terus dirubah. Siapa yang merubah? Rasulullah. Suka-suka Rasulullah pokoknya. Iya kan? Rasulullah itu pernah wudu, baksonya biasanya 3 kali 3 kali. Suatu ketika beliau baksonya 2 kali 2 kali. Terus ada 1 kali 1 kali. Jadi bakso wajah 1 kali, tangan 1 kali. Loh Rasulullah kok pernah 3 kali, pernah 2 kali, pernah 1 kali, boleh semua. Maka kata madhab kita ya kan, 1 kali wajib, lebihnya sunnah. Jadi kalau kamu terburu-buru wudhu langsung bakso sekali-sekali boleh aja. Satu, boleh. Sebagian mantap malah macam-macam Hanafi nggak urut boleh malah. Nggak urut. Wudhu kaki dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu wajah, ya boleh. Tapi jangan kamu amalkan itu. Nanti dikiranya orang gila. Ini ajaran apa lagi? Orang Indonesia itu loh gara-gara kunut satu enggak loh. 100 tahun belum selesai pembahasan itu. Iya kan? Padahal jelas-jelas itu sunnah. Iya. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan enggak. Apalagi yang wajib sama yang enggak wajib. Wah, lebih repot lagi tuh. Menurut Madzhab Syafi'i, wudu urut itu hukumnya wajib. Kok kamu rubah? Wah, ya. Perang betul itu. Yang sunnah aja jadi perkara kok. Kita baca Fatihah ini baca bismillah apa enggak? Satu bilang sunnah, satu bilang enggak. Itu enggak selesai sampai sekarang pembahasannya itu. Sholat jamak kosor, sholat kosor. Zuhur 4 rakaat dikosor jadi 2. Asar kosor jadi 2. Isya dikosor jadi 2. Sebagian sahabat mengatakan subuh sama maghrib pun bisa dikosor itu. Berarti kalau subuh jadi 1, kalau maghrib terus berani kamu sholat subuh 1 rakaat itu. Allah, sholat apa? Yang repot yang 1,5 itu kan. Sholat 1,5 ini satunya dulu apa setengahnya dulu? Enggak gitu Dilhan, 2 jatuhnya kok 1,5. Sholat kok 1,5 itu berhentinya di mana itu? Maksud cuma sampai sami Allah liman hamidah, assalamualaikum itu. Babu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluhum bil mau'idati wal ilmi kaila yang firru. Babu makana, bab adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluhum janjeni ing para sahabat bil mau'idati kelawan nasihat-nasihat pengajian wal ilmi dan pembahasan ilmu atau majelis. Kaila yang firru supaya orang bodoh kabur atau bubar sapa sahabat. Ani Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kana ono sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya takhabaluna janjeni atau ngumumake janjeni sinten Nabi ing kita bil mau'idati kelawan nasihat-nasihat agama fil ayami ing dalam beberapa hari. Karahiyatas samati krana arahe wedi nek bosen sama bosen alai nek ing atase kita. An Anasin radhiyallahu anhu, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda yasiru gampang-gampang ke sapa sira kabeh wala tu asirun aja ngongel-ngongel sapa sira kabeh. Wabasyiru lan wae kabar gembira sapa sira kabeh wala tunafiru lan aja gawe mlayu bubar sapa sira kabeh. Nih, jadi kalau Nabi mau bikin pengajian tuh di waktunya tuh bikin janjian dulu. Diumumkan dulu lah. Ini cocoknya kapan nih kita pengajian nih?
Kamis saja, Kamis. Itu yatakhawaluna. Sabtu ya, nanti pengajian ya. Bukan kok tiap hari kayak kita begini, enggak. Kalau nasihat. Nah, karena kita ini tiap hari kan memang forumnya ngaji. Kalau sahabat itu kan ya kayak penduduk begini kan. Penduduk itu masyarakat itu loh, tahlil keliling itu. Dikasih mau itu hasanah, dikasih ceramah itu. Bosan itu. Itu lagi. Kayak nggak ada pembahasan yang lain. Itu dijarang-jarang, tapi seminggu sekali itu standar. Nggak terlalu sering, tiap hari itu capek. Jadi kalau santri jangankan cuma tiap hari, yang perlu tiap jam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi suatu ketika beliau itu diminta sama kawan-kawannya. Abdullah bin Mas'ud, kalau bikin pengajian tuh jangan cuman seminggu sekali. Kami itu senang kalau jenengan itu ngasih ceramah-ceramah itu. Ditambahilah. Di Abdullah bin Mas'ud itu kalau hari Kamis itu bikin pengajian. Pengajian seminggu sekali gitu. Orang tuh senang, sangat pinternya Abdullah bin Mas'ud itu. Sahabat itu udah pinter betul. Maka beliau mengatakan, ini ada dalilnya ini. Langsung gue cerita ini. Karena Nabi yatakhawwaluna bil mau'idhah fil ayami karahiyatas sama alaina. Nabi itu kalau bikin pengajian enggak tiap hari begitu, enggak. Seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, tiap hari. Ceritanya kan itu bikin pengajian orang rame terus minta tambah. Kalau kita kan kebalik ya kan. Bikin pengajian nggak ada yang hadir. Ganti kita yang marah-marah. Ini gimana orang-orang nih? Diajak ngaji malah nggak ada yang datang. Kalau sahabat kebalik. Dia duduk langsung pada datang gitu ya. Jangan cuma seminggu sekali ya. 2 kali atau 3 kali gitu loh. Oh, Nabi itu kalau bikin pengajian itu jarang-jarang karohiyata sama alaina. Takut kalau bosan itu. Pengajian terus kan bosan itu. Kayak kalau ada jamaah datang ya kan, pada bikin majelis bayan kita nggak ikut duduk. Oh ikut dengarkan bayan, ya udah hafal, paling itu lagi. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya kan? Nah, kalau sahabat itu kan rata-rata kenal agama kan sudah umur 30, 40 gitu kan. Nah kita lahir Islam ya masalahnya. Lahir udah dengar pengajian ya. Sejak kecil, dengar pengajian itu lagi. Apalagi orang yang sudah mondok 15 tahun, 20 tahun suruh dengarkan pengajian. Alah. Yang ditanyakan bukan pengajiannya. Kiai ini siapa sih? Kiai ini gak seru. Gak lucu. Kata orang Indonesia. Kiainya kurang lucu. Kalau kiainya kurang lucu. Jadi kalau lucu rame. Ini ya. Kiainya gak lucu gak rame. Lebih parah itu. Jadi kalau sahabat itu pengajiannya dibikin jarang-jarang biar nggak bosen. Nah, ini orang kita lain malah nggak lucu. Padahal pengajian cuma setahun sekali loh, setahun 2 kali. Bikin pengajian di lapangan itu setahun 2 kali kan. Maulid sama halal bihalal. Itu aja orang udah bosen. Nggak lucu. Nggak lucu. Kalau ingin lucu gampang tuh. Gelitik-gelitikan satu sama lain. Titik-titik lah. Karena guyu dede we. Bapak ibu-ibu, biar pengajiannya kesannya itu lucu ya kan. Sekarang duduknya agak merapat, saling
Gelitik-gelitik satu sama lain. Itu pasti ketawa dari awal sampai akhir kan itu. Walaupun ditanya pulang ke rumah ditanya pengajiannya lucu apa enggak, kok pada ketawa, lah titik-titik kok. Digelitik-gelitik ya ketawa toh. Jadi yang dimasukkan mic yang ketawa-ketawa itu bukan pengajiannya itu. Ini kok pada ketawa dari awal sampai akhir itu apa lucu tuh pengajiannya? Enggak. Sama ustadznya suruh gelitik-gelitikan ya. Aneh orang kita ya. Terus gimana Ustaz? Ya enggak gimana-gimana ya gitu. Kamu nggak usah bergaya sok-sok lucu, nggak usah. Wah nanti biar rame, biar laris itu kalau pengajian Ustaz saya nanti kalau ceramah mau yang lucu-lucu ya kalau bisa, kalau nggak bisa kamu lucu-lucu kan malah tambah lucu kamu. Orangnya yang lucu bukan ceramahnya itu. Aku mau tinggal lawak. Ya lucu sekedarnya lucu ya nggak masalah. Ya. Kalau sampai dibikin penampilan, ada yang bawa gitar, ada yang bawa musik, ada yang jungkir balik, ya, itu aneh-aneh malah. Nuruti wong desa. Izin MZ itu lucu, tapi nggak ngelawak orangnya itu sebenarnya. Ya, bawaannya serius tapi yuk memang dasar lucu. Ini kan ada wajah-wajah lucu kan ada ya. Dilhan wajah lucu, ya kan. Yusuf banyak. Pirin wajah lucu, ini biasa. Sotek wajah serius ini. Jadi ada orang yang wajah lucu tuh ada. Ya kan. Ada yang lebih unik ya. Kita baru lihat orang tuh langsung ketawa tuh ada. Iya kan? Ada orang tuh kalau baru naik panggung itu, dia baru naik itu, ya. Belum ngomong, orang udah pada ketawa itu, iya kan? Ada kan? Yang udah gitu, banyak itu. Aneh lah. Mungkin dulu Abu Nawas tuh begitu. Itu mungkin cucunya Abu Nawas itu. Dia baru kayak muncul langsung orang pada ketawa. Padahal belum ngomong loh. Nah kita yang berusaha melawak itu nggak ada yang ketawa. Aneh. Sebagaimana ada orang itu yang baru muncul aja kita takut. Sang wibawanya itu. Nah kita ini sok-sok sangar ya kan, nggak ada yang takut. Ya kan? Ada orang tuh macam-macam. Ada orang tuh yang begitu hadir kita itu senang gitu. Terasa akrab, terasa suasana jadi enak. Ada orang yang hadir tuh kita tuh malah tambah cengkel, tambah sengit, tambah lihat tuh tambah galau. Ya, ada yang begitu ya ada. Jadi saya mau di style masing-masing gitu. Kalau Abu Nawas itu kan ya lawak terus tuh. Dari lahir sampai mati tuh, lawak tok isinya. Iya dah. Enggak ketemu bapak-bapak, enggak ketemu ibu-ibu, enggak ketemu anak kecil. Semuanya lawak. Harun Ar-Rasyid itu sampai Harun Ar-Rasyid itu jadi raja terkenal ya karena Abu Nawasnya itu kan. Coba nggak ada Abu Nawas, nggak terkenal. Coba kamu sebutkan raja-raja zaman Abbasiyah, Turki Utsmani, nggak terkenal. Abbasiyah itu 500 tahun. Keluarganya Harun Ar-Rasyid itu jadi raja itu 500 tahun. Tahu nggak kalian? Abbasiyah itu namanya. 500 tahun. Yang paling terkenal siapa? Ya Abu Nawas sama Harun Ar-Rasyid itu. Tuan raja itu Abu Nawas itu ya. Iya kan? Lebih banyak mana antara pasir di laut sama bintang di langit. Lebih banyak bintang di langit. Loh kok kamu tahu lah? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Lah, jumlahnya berapa? Masih dikejar sebenarnya. Dia jawab juga sebanyak bulu-bulu yang ada di domba ini. Loh, berapa itu? Ya hitung sendiri. Setiap mau dihukum kok nggak kena itu ya Abu Nawas itu ya. Di mana pusatnya bumi itu? Di tempat saya berdiri. Di tempat saya berdiri.
Loh, kok kamu tahu? Nggak percaya, ukur sendiri. Jadi orang tuh dipaksa untuk percaya terus gitu ya. Sampai ada kitab khusus cerita Abu Nawas. Jadi yang paling terkenal itu dalam hidup itu pelawak yang sangat lucu atau orang-orang yang dramatis cerita-cerita cinta itu. Majnun Laila, Romeo Juliet. Tapi ceritanya betulan. Menjaga kesucian mati-mati betulan karena cinta. Cinta suci. Cinta murni. Kalau kita ini cinta monyet. Cintanya pergi tinggal monyetnya. Oh ini cantik, senang. Loh, ada yang lebih cantik, pindah. Kan gitu kan. Lihat cewek dalen, wah seneng. Sekalinya datang cewek dari Semarang, lebih cantik ini, lebih putih, ganti. Datang gadis Korea, wah. Ternyata seluruh Indonesia ini jelek semua ya. Itulah mata kita itu, mata keranjang. Fasek semua. Ya kan? Jadi Ustadz Ali Fasek ya kita itu. Minal fasikin. Tapi kalau Majnun Laila itu nggak berubah cintanya itu sampai mati, ya kan? Dibawa mati, saking tulusnya cintanya, semua hewan-hewan buas itu tunduk semua sama dia. Jadi kalau dia jalan itu singa, gajah, beruang, ular, semua ikut di belakangnya. Ceritanya itu. Nggak ada yang setulus Majnun Laila Qawas itu nggak ada. Sampai diabadikan. Kata-katanya sampai diambil para ulama, ditaruh di dalam kitab Alfiyah itu. Kan itu. Bahkan ditaruh di dalam kitab Fadilah Amal itu. Amurru ala diyari Laila muqabilu dal jidar wadal jidar. Udah kan? Jadi sampai dinukil loh. Kata-katanya orang gendeng loh dinukil di dalam kitab sampai. Yang nukil siapa? Wali-wali ulama-ulama itu. Itu saking tulusnya berarti. Kalau kata-kata kamu suruh nukil siapa? Sotah. Kata-kata kau ketiak ya. Iya kan? Nabi Yusuf sama Zulaikha ditaruh ceritanya di dalam Al-Quran. Dikejar-kejar sama Zulaikha, Nabi Yusuf lari. Kan gitu kan? Itu perempuan Mesir paling cantik pada zamannya. Perempuan Mesir aja cantiknya udah luar biasa loh. Ya kan? Gitu kan? Ini perempuan Mesir yang paling cantik, yang goda ini. Coba kamu digoda oleh perempuan Mesir itu. Walah. Tumbang kamu. Waktu saya naik haji itu, saya punya kawan bawa HP. Kenalan, waktu mabit di Mina itu. HP-nya dipinjamkan sama anak muda itu, seumuran kalian itu. Seumuran Wahyu ini. Akrab. Pakai bahasa Inggris ngomongnya itu. Saya tanya, Mas Bro, lah kurang lebih begitulah. Kok akrab bener sampai minjemkan HP itu loh. Apa itu? Kakaknya cantik betul, Ustaz. Oh. Lo naik haji kok ya sempat-sempatnya nilai orang cantik nggak cantik itu loh. Jadi kalau pulang ke hotel sampai jago juloki terus. Mau mabit kok sampai minjemkan HP. Itu padahal paling ya cewek Mesir yang nggak laku gitu kan. Cuma di matanya orang Indonesia kan udah luar biasa gitu ya. Nabi Yusuf itu masuk penjara karena digoda oleh cewek. Beliau nggak mau, melarikan diri, difitnah terus masuk penjara. Jadi masuk penjara gara-gara dipaksa digoda oleh seorang cewek. Kalau orang sekarang masuk penjara karena goda cewek. Goda janda, ya kan? Nggak kena-kena, akhirnya malah dituduh terus masuk penjara. Lo kebalik toh.
Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri seorang raja, bangsawan besar. Beliau nggak mau. Karena nggak mau, ya kan, wah bahasa kita kurang ajar ini bocah ini, ya kan. Kita malah nggak mau, penjara aja, penjara. Jadi Nabi Yusuf tuh dikejar-kejar nggak mau, terus dimasukkan penjara. Kalau kita ngejar-ngejar, ya kan, ceweknya nggak mau, terus kita tertuduh, akhirnya kita masuk penjara. Loh, kebalik itu namanya, nggak ada persamaannya sama sekali. Jangan karena cewek terus kamu masuk penjara, terus kamu ngomong kayak Nabi Yusuf ya saya ya. Padahal gak ada samanya loh. Iya toh? Kok nyamakan diri itu orang. Ya kayak orang sekarang itu. Kamu kok poligami, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, nggak ada samanya. Kata orang Banjar bungul, goblok, nggak ada samanya kok. Rasulullah itu pernikahannya itu natural, murni, nggak dipaksa-paksakan, gitu enggak. Perempuan datang, ya Rasulullah saya hibahkan diri saya untuk nikahi, ya saya terima, saya nikahi kamu jadi. Dikasih raja hadiah seorang budak, Maria Kiptiah itu, dengan Kipti di Mesir itu, terus dinikahi, kan begitu kan? Jadi normal. Orang diantarkan, mengantarkan diri, menawarkan diri, dikasih oleh orang. Kalau kita, wah ngejar sana, ngejar sini, nyari sana, nyari sini, biodata yang komplit. Masih nyari kriteria. Yang cantik, yang putih, yang pinter, yang kaya, yang tinggi, yang solehah, yang hafidhoh, yang alimah. Nggak ada yang mau. Iya kan? Yang kitab Spanyol, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk, yang enggak kribo gitu ya kan. Kan repot juga itu. Putih, cantik, pinter, kribo. Kayak Ambon ya, kayak mau kamu. Jadi sekalian aja tuh. Kamu sebutkan semua sekalian kalau nyari itu. Yang enggak bau ketiak, yang rajin mandi, tidur enggak ngiler, tidak ngorok gitu kan. Gimana itu? Ya kan. Kalau bisa yang tidak pernah kentut gitu kan. Wah, repot ya, nikah gitu aja loh. Kriteria banyak betul. Aku pernah disodori orang itu dari Aceh sana. Kalau memang ada yang sesuai kriteria saya ini, tolong carikan. Ya begitu. Sampai sahabatnya itu 13 kriteria. Oh. 13 kriteria wanita yang mau saya jadikan istri. Ya begitu. Wah, ini satu pun nggak ada yang masuk ini. Nah gitu loh. Cantik, putih, pinter, soleha. Terus tambahannya itu siap qanaah, siap melarat untuk perjuangan. Nggak ada. Orang tuh kalau cantik, pintar, maunya mewah. Jadi wong Jawa, wong ayu larang regane. Kan gitu. Orang cantik itu mahal harganya. Ya kalau yang mau qanaah, zuhud, makan singkong, ya yang jelek-jelek, ya kan? Atau yang sudah bekas-bekas itu. Tapi kalau perawan cantik, putih, pinter, solehah, hafidhoh, alimah, tambahi, siap hidup pelarat, siap hidup miskin. Ya siapa yang mau? Kamu mau bandingkan sama siapa? Itu kayak Khadijah itu loh kalau bisa itu. Orang tercantik di tanah Arab. Kaya, solehah. Lah itu kan istrinya kan Rasulullah. Iya kan? Iya kan? Pembandingnya itu ada nabi, punya pangkat Rasulullah itu nabi. Lah kamu pangkat kamu apa? Ustadz aja kok gaya. Kalau nabi ini di dunia cuma satu, yang Rasulullah itu kan gitu kan, satu-satunya orang di dunia yang punya gelar nabi akhir zaman, khatamun nabiin, ya Nabi Muhammad itu. Kalau gelarmu cuma ustadz itu banyak, jutaan orang ustadz itu. Mondok 4 bulan aja bisa jadi ustadz sekarang ini. Yang enggak mondok, yang enggak apa aja belajar lewat YouTube jadi ustadz toh. Ya.
Artinya pesaing Anda tuh banyak. Loh, kalau Rasulullah satu-satunya orang, pangkatnya itu tertinggi. Selain itu, ganteng, wangi, gagah, wibawa, sidik, tablik, amanah, fatona, ya kan? Wah, kawannya siapa? Kawannya Rasulullah tuh Jibril. Ya kan? Kawan kesayangan Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Lah kawanmu hantu ya? Kawannya Sodik tuh hantu loh. Ya. Kawannya Rasulullah itu Jibril. Israel takut sama Rasulullah tuh. Tahu kamu? Israel tuh mau nyabut nyawanya Rasulullah tuh nggak berani. Ketika beliau sakit keras, ya kan? Tiba-tiba ditengok sama Siti Fatimah, putri beliau. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Abi, Bapak, itu di luar ada tamu. Nggak berani masuk. Apa jawabnya Rasulullah? Itu Israel. Dia mau ke sini nggak berani. Sebelum aku izinkan, ya kan? Dia nggak berani masuk. Loh, levelnya itu loh. Rasulullah itu. Iblis aja tuh kalau disuruh masuk Islam sama Rasulullah waktu itu masuk Islam dia. Sampai dikatakan jin korennya Rasulullah itu jin koren yang biasa goda orang itu masuk Islam kalau jinnya korennya itu. Kurang hebat apa? Dapat Khotijah. Oh ya normal. Istrinya 11, 13 normal. 9 itu kan yang tercatat itu. Banyak kalau kamu baca sirah itu. Sampai 13 atau ada yang dicerai-cerai itu banyak. Wanita-wanita pilihan pada tunduk semuanya. Nah kok kamu mau niru Rasulullah terplek itu nggak bisa toh? Kalau Rasulullah mau gunung-gunung di Mekah di Madinah jadi emas semua. Kamu aja cari emas nggak dapat. Iring, sebulan nggak dapat, 2 bulan nggak dapat. Nabi itu kalau mau ditawari sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wahai Muhammad, ya kan, gunung-gunung di Mekah Madinah jadi emas semua. Kemana kamu berjalan, mereka akan mengikuti kamu dari belakang. Loh, kurang keren apa itu? Kan gitu ya. Semua luar biasa lah. Lah dapat istri yang begitu-begitu normal. Lah kamu jangan niru yang itunya. Saya tuh mau istri yang kayak Siti Aisyah gitu. Wanita tercantik juga pada zaman itu. Sampai fotonya itu udah ada di surga Siti Aisyah. Lah kamu nyari begitu ya sampai tua nggak akan nikah kamu. Jadi kalau kamu cari istri itu pokoknya keluar rumah kok ada wanita terus kamu tanya siap nikah sama saya, siap, udah yuk nikah. Gitu aja lo, nggak usah rumit-rumit syaratnya, nggak usah. Ongel ya. Ngasih syarat, kamu aja nggak ngasih syarat tuh nggak ada yang mau kok ya kan itu. Sampai 13 kriteria itu aku bacanya itu sampai pusing. Aku aja yang laki-laki aja pusing membacanya, apalagi yang perempuan itu. Saya dulu nikah yang nggak ada begitu-begitu. Siap nikah, siap. Sudah siap. Nikah lagi itu, ya begitu sama. Saya duduk di depan Safiyah itu. Ustaz katanya mau nggak nikah sama ini sih? Mau. Gitu toh nggak kriteria, nggak ada itu. Gitu. Sulit kali sih. Terus gimana biar mudah nikah? Ya doa toh, ya kan. Doa, istighosah. Ada Ustaz biar amalan istrinya banyak begitu ada. Cuman kamu yang nggak kuat. Ya kan? Nanti jantung kamu bisa jebol itu. Orang tuh kalau nikah banyak, hatinya nggak kuat, fisiknya nggak kuat, cepet mati. Harus kuat. Harus ada mudzakarah khusus, ada pembicaraan khusus kalau kamu mau poligami. Kalau enggak, wah, walaupun kamu itu duitnya banyak, istrinya pada nerima, lah. Itu paling nyawa kamu nggak lebih dari 3 tahun setelah nikah itu. Habis itu tuh ya kan, tiap malam gitu ya kan. Tiba-tiba darah tinggi ya, kolesterol, kaki gemetar. Efek dari itu tuh.
babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Bab man barang siapa yurid kang ngersake sinten Allah bi kelawan mana khairon ing kebagusan yufaqih mongko mahamake sinten Allahu ing man di sini menjadi amil jawazim yang menjazmkan dua fiil mudhari. Wajasmuhu bilam walam maqat wajab wala mintal lata ala tolak kadaka inwa wa man wa isma ayun mata ayana aina ma wa haitsuma wa kayfama annaka in yakum zaitun wa amrum kumna. Terus wajizim bi in wa ma biha qad ulhiqa fi laini lafdon au mahallan mutlaqo. Hafal saya, kamu jangan ngite saya kamu. Kalau nyuruh-nyuruh orang hafal kayak hafal aja, nantang kamu. Ayo, bunyikan coba. Saya berani. Ayo. Wajizim bi'in wa ma biha qat'ul hiqa fi laini lafdon au mahallan mutlaqo. Ya, siapa yang bisa? Fajasmuhu bilam walamma qat wajab wala min dallata ala tolak kadaka in wa ma wa man wa isma ayun mata ayana aina ma wa haitsuma wa kayfama wa annaka in yakum zaitun wa amrun kumna wajizim bi in wa ma biha qat ulhiqa fi lainin lafdon au mahallan mutlaqo. Wajizim bi in wa ma biha qat ulhiqa itu apa? Yaitu kata-kata kadaka in wa man wa ma wa izma. In man setelahnya ini menjazmkan dua fi'il mudhari. Contohnya ini. Man yurid Allahu bi khairan yufaqih fiddin. Yufaqihu. Yurid jazm, yufaqih jazm. Siapa yang menjazmkan? Man itu loh. Babu man yurid, bukan yuridu. Man yuridillahu jadinya. Karena jazm digandengkan menjadi kasroh. Ketemu al, jazm itu kalau setelahnya al untuk mempermudah maka dikasih harokat kasroh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Dalam hadis yang lain yufaqihu fiddin. Ini juga yufaqihu fiddin. Karena ini judul fiddinnya enggak diikutkan. An Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan sami aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda man barang siapa yurid kan ngarsakake sinten Allah bi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqihu mongko bakal mahamake sinten Allah ing man fiddin ing dalam agama. Wa inna ma ana la anggestine utawi ingsun iku qasi menungkang bagi wallahu halau ta Allah azza wa jalla. Azza moho agung wa jalla lan moho luhur azza moho luhur ajal agung. Azza moho luhur sinten Allah wa jalla moho agung sinten Allah. Iku yukti zat kang maringi sinten Allah. Walang tajalan ora leren-leren hadil ummatu sapa hadil ummatu ikilah umat. Ora leren-leren iku ko imatan tegak berdiri ala amrillah yang atase agamane Allah. La yadurrum orang bahayani ing umat. Sapa man wong khalafahum kang nulayani ing umat. Hatta ya sehingga teko apa amrullah keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Babul fahmi fil ilmi, bab pemahaman ing dalam ilmu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan kunna ana sapa kita ana iku ing Rasulillah yang dalam sanding ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pautia moko den tekaake apa bijumarin kelawan jeroane wit kurma. Wit kurma di dalamnya ada apa wae nek ngarani rin? Jerone
wit kambil apa ning ngarani sing iso dipanke? Wit kambil Gandas. Itu gandos rak jerone klopo. Wit kambil nek dibelah jerone nek putih-putih sing rada legi-legi. Kados areng niku. Iya, Oh, sing saged empal ya. Nggih, empal niku lho. Ya empal ya, jerun. Galeh. Jadi pohon kelapa muda itu kalau kita belah itu dalamnya ada putih-putih itu agak manis ya. Ya itu bisa dimakan. Itu ada dalamnya pohon kurma itu didatangkan kepada Rasulullah. Fautiya bijumarin, didatangkan bijumarin. Apa bijumarin kelawan jeroane wit kurma. Apakah waktu itu dimakan nggak tahu, pokoknya gitu ceritanya. Faqala kemudian beliau bersabda inna minasyajari syajaratan. Sesungguhnya termasuk dari pepohonan ada satu pohon. Wa dzakarul hadits wa zada fi hadir riwayah. Hadis ini sudah disebutkan. Wa dzakar dan beliau sudah menyebutkan hadis-hadis sebelum cerita sebelumnya itu yang tebak-tebakan pohon kurma itu. Wa zada dan menambah fi hadir riwayati dalam riwayat ini. Fa idza ana asgurul qaumi fasakatu. Fa idza ana tumaddaan utawi ingsun niku asgurul qaumi paling nome kaum. Saya ini orang yang paling muda di kalangan itu. Fasakatu mengko menang sapa ingsun. Kemarin yang hadisnya Ibnu Umar itu loh. Rasul mengatakan ada satu pohon yang seperti permusalan orang-orang Islam. Orang pada nebak itu pohon-pohon di lembah-lembah sana. Maka dalam hatiku mengatakan itu pasti pohon kurma itu. Hadisnya ini tambah. An Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan kalau telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hasada orang hasad iku maujud illa fitnata ini kejaba dalam orang perkara. Rajulun suwiji ya wong lanang atau kang maringi ing rajul sinten Allah malan ing bondo fasulito tumriden berarti disibukake dan lindih dia dan kuasai dan kuasaake ala halakati ing atase rusake bondo fil haqi ing dalam kebenaran ing dalam amal kebajikan. Wa rajulin ang loro iku wong lanang atau kang maringi ing rajul sinten Allah al hikmata ing ilmu hikmah, ilmu agama. Bahwa hale utahe man iku yakti mutusi sinten man biha kelawan ilmu hikmah wa ya alimuha lan ngajarake sinten rajul mauha ing ilmu hikmah ilmu agama yang dia miliki. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah akan memamahkan dia dengan agama. Tanda-tanda kebaikan. Itu adalah agama. Sibukkan dalam agama, mempelajari agama, mendakwahkan agama, itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mondok, ngaji, ya kan, dakwah, majelis, halaqah, itu tanda sayang Allah itu. Walaupun kadang-kadang di dalam mondok itu macam-macam orang itu ya. Apalagi dalam pondok besar itu, saling bully, saling pukul, biasa gitu, ya begitu. Daripada di terminal walaupun rukun, ya kan, lebih baik mondok walaupun ya tengkar tiap hari. Ya. Di pondok 15 tahun walaupun tiap hari tengkar, asalkan ngaji terus ya jadi ustadz juga. Di terminal 10 tahun jadi ustadz, nggak bisa. Ya kan? Aneh santri, ustadz, gus itu waktu mondok tuh nakal. Begitu tua jadi kiai, jadi ustadz, punya pondok, jadi ustadz, jadi kiai kadang-kadang masih nakal juga. Goda santri putri, ada. Kasus di Jawa kan banyak. Tiba-tiba santrinya hamil 5 orang, 10 orang, ada yang 21 orang. Kok bisa? Ya, kita nyari satu loh kesusahan, Win. Kita ada kasus di mana seorang ustadz ya kan, menghamili santrinya sampai 20. Punya anak lagi. Wah, gimana modelnya itu?
Ya, Sob. Ya toh, Sob. Susah, Sob. Bagi yang disusahkan oleh Allah, ya ada yang dimudahkan ada, gitu ya. Kayak orang nyari duit itu, ya namanya rezeki itu macam-macam ya kan. Bapak mau kerja dapat duit tiap hari, bapak mau kerja dapat duit tiap bulan. Ada yang punya kebun kayak bapaknya Sodik, tinggal duduk-duduk dapat duit. Ada yang jadi kuli, ada yang petani, ada yang bisnis ya. Situ punya kawan, bapaknya nggak kerja sama sekali. Ternyata jualan intan, jualannya di Kudus, di Pati atau mana, dari situ lah. Kok dapat intan saat gede dapatnya itu, seember. Apa ceritanya? Dulu zaman dulu, bapaknya tuh kerja bakti, bangun jalan itu, di kerja bakti gerakan jalan. Ternyata di jalan tadi itu, di cangkul-cangkul itu ada batu gede kayak kaca begitu. Sama orang tuh disingkirkan pada apa orang pada sama dia dibawa pulang diambil itu. Wah, setelah diteliti lama baru tahu bahwa itu intan. Karena dijual sama dia dikit-dikit. Setahun jual sekali, 2 kali. Jualnya gimana? Ambil palu dia. Palu dipukul, tak gitu kan. Satu bongkah begini dibawa ke Jawa, dijual. Dapat uang katanya 150 juta gitu. Nggak apa-apain dia. Anaknya tuh sekolah di California, di Eropa, ada yang wah macam-macam. Padahal dia nggak kerja. Kerjanya setahun sekali, setahun 2 kali itu malu batu tadi. Tak, kan? Bawa ke Kudus, ke Pati. Kan saya pernah ke Pati tuh, ngetes batu. Jual di situ, balik. Orang Sumatera. Uangnya sampai habis 1 tahun, ambil palu lagi. Tak. Jadi gitu. Iya kan. Beberapa tahun yang lalu tuh saya tanya, gimana? Intanya bapakmu masih? Oh, udah habis, Ustaz. Ya, udah habis sih. Ya kan? Kok bisa itu? Ya begitulah rezeki orang itu. Kayak orang Kalimantan dulu katanya pagi-pagi buang hajat, ya kan, di sungai. Kira itu loh, di sungai itu. Tiba-tiba ada pohon garu lewat. Ditangkap sama dia ya kan. Pohon garu tahu kamu? Yang mahal itu loh. Sekilonya aja itu garu sekarang tuh yang asli itu sekilo itu 700 juta. Kilo itu. Itu satu pohon gede gitu. Yang dinilai kan itu tadi dalamnya itu, galihnya itu, intinya itu. Ternyata satu pohon itu galih semua. Inti semua yang hitam gitu loh. Kalau pohon itu kan dalamnya hitam itu. Wah, ya sudah ya kan. Dijuali dikit-dikit ya kan ya. Rezeki orang macam-macam gitu. Lagi mancing, dapat ikan. Sekalinya ikannya muntah, berlian. Ternyata ikan zaman Nabi Nuh dulu. Ya kan? Pas banjir, dia nggak bisa pulang kan, nyangkut di situ. Ya. Itu ya, macam-macam namanya rezeki itu. Walaupun kamu ada yang dapat warisan ya, ada yang karena kerja, tapi jangan terlalu yakin kamu. Wah, nanti kalau saya kerja 1 hari gaji 100.000, berarti kalau sebulan 3 juta, setahun 30 juta, bisa beli NMAX. Enggak gitu caranya. Nah, ayo, paham? Mau, kalau kerja mawon, yang bangunan, gajinya saat ini 200.000, kerja ya, melarat ya. Santri gimana? Wiritan, doa, gitu. Ya. Baca waqiah yang banyak, ya kahwi yang goni yang banyak. Kerja juga enggak apa-apa. Ya harus. Tapi memang orang itu ditakdirkan macam-macam. Ada yang kerja kaya, ada yang nggak kerja jadi kaya. Ya mungkin takdir saya itu nggak kerja. Ternyata saya kerja apa-apa nggak kaya-kaya. Kok sekalinya nggak kerja malah kaya. Kan ini suruh apa coba? Sekalinya kerja bangkrut, sekalinya kerja bangkrut, sekalinya kerja bangkrut. Sama Mas Yuda itu bikin warung nasi goreng. Alhamdulillah, bangkrut. Bangkrut 30 juta. Yang jalankan siapa? Ustadz Rozi. Yang backingi saya. Kurang keren apa? Yang backingi kiai. Yang jalankan usahanya Ustadz. Yang modali ada. Pembelinya pun santri-santri. Bangkrut alhamdulillah.
Nggak tanggung-tanggung bangkrutnya. 30 juta. Jualan nasi goreng lo. Bangkrut 30 juta. Padahal kalau 30 juta buat beli nasi goreng dapat berapa itu? Coba. Nasi goreng sebungkus 10.000 lah kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehari kan 100.000 itu kan. Berarti sebulan 3 juta itu bisa makan nasi goreng tiap hari selama setahun itu. Nah, takdirnya bangkrut ya bangkrut rasanya. Nah kita ini ya doa, ya wiritan, istighosa, tengah malam, ya usaha, ya kerja. Gitu aja loh. Terus kapan kayanya Ustaz? Tunggu aja. Kalau jatahnya kaya-kaya. Jatahnya melarat. Terus jatahnya melarat, jangankan cuma kamu, anak kamu pun melarat nanti. 7 turunan melarat, jatahnya melarat kok. Kalau jatahnya kaya, nggak ngapa-ngapain, kaya. Anaknya ikut, kaya. Cucunya, kaya. Cicitnya, kaya. Jatahnya kaya kayak cerita tadi itu. Kerja bakti, bangun jalan, malah dapat intan. Gimana itu coba ya? Kayak cerita kemarin terbaru itu waktu bulan Ramadan yang lalu itu. Ami Hamdan itu. Dapat berlian. Harganya berapa itu? 250 atau 300 juta ini. Siapa yang dapat? Tukang bangunan, tukang lagi plester, ya, pak. Ada yang jatuh kelotak gitu. Diambil sama dia, mungkin seujung jempol begini. Dikasihkan sama orang Arab. Dipanggil Ami, ini ada batu bagus. Pian kan biasa lihat batu, jual beli batu tuh. Kayak orang Arab nih paham, orang Arabnya nih. Wah, berlian ini. Langsung ditawarkan ke Ami Hamdan, ini ada barang ini. Iya bagus ya, bagus. Dengan yang di rumah tuh bagus mana? Bagus ini, udah antar 150 cash. Oh, bayar 150 juta cash. Langsung cash itu. Tadi yang tukang bangunan tadi diumrohkan sama istrinya. Kaget dia, loh kok dapat umroh? Apa ini? Itu batu kemarin itu. Loh, ini nyata. Fatahullah Balutwi yang terakhir kemarin tuh. Nyumbang sapi 1 Ami Hamdannya tuh. Saya yang jual Ustaz, dapat untung juga saya. Oh, gitu ya kan. Loh gimana sih? Dia ini tukang dan dia nggak tahu kalau itu berlian. Loh, dia nggak tahu aja itu loh, jadi rizki. Bayangkan kalau tahu itu. Gobloknya dia itu loh. Jadi asbab rizki. Lah batu dari mana itu Ustaz? 1 truk didatangkan dari Aranio. Daerah Aranio tuh, daerah Ranto itu. Loh, berarti yang toko bangunan kan juga nggak tahu itu. Diantar ke Martapura gitu kan. Sur, orang pada ngaya. Ya nggak tahu juga. Ya. Tiba-tiba ada jatuh kelotak. Yang nemu juga nggak tahu. Ya kan. Dikasih sama tuan rumahnya orang Arab tadi itu nih ada batu bagus. Yang tuan rumahnya nggak ngapa-ngapain loh, berlian ini loh, malah dia lebih aneh lagi kan, nggak ngapa-ngapain loh dia, berlian ini. Bagaimana sih jatahnya kaya itu mau diapakan? Kan mungkin dia lagi main HP atau lagi ngopi kan begitu kan, lagi apa kira-kira waktu itu ya? Lagi rebahan lah intinya kan itu ya kan. Ada batu ini, berlian ini, kaget dia udah paham, memang dia penjual. Gitu deh ya kan. Lah kira-kira habis wiritan apa dia Ustaz? Enggak tahu juga ya kan. Mungkin malamnya habis wiritan apa gitu ya. Ya kan. Baca waqiah atau apa tiba-tiba datang rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya itu loh. Ya kan rentetannya itu loh. Kalau dia masih nyangkal yang nemu tadi itu yang tukang bangunan malah tiba-tiba kaget diumrohkan sama istrinya itu. Yang kerja bangunan sehari 100.000 nggak kehitung malah, iya kan? Ini mau dapat umroh sama istrinya. Terus kamu mikir, mungkin saya ini rezekinya begitu, saat kerja bangunan terus dapat berlian. Enggak juga. Itu ceritanya cuma satu itu tok, ya kan? Yang kerja jalan dapat intan ya satu itu semuanya kawan saya semua itu. Itu ya. Jadi slow gitu loh. Slow. Boleh tanya? Ya.
Subhanallah wa bihamdihi.